Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu malam saya merasakan luar biasa ini napas sesak. Sesak betul, belum pernah napas sesak seperti itu. Lalu sampai napas, pendek sekali napas saya. Masya Allah, luar biasa. Lalu dengan kenapa napas saya ini? Saya belum pernah ngerasain seperti ini. Napas pendek-pendek bener. Seperti orang baru lari, capek, lelah, lalu napasnya pendek-pendek. Padahal nggak ngapa-ngapain, baru tidur, baru bangun tidur. Lalu saya ketok rumah tetangga. Si Is itu diajaklah sama dia ke rumah sakit pakai motor. Karena rumah sakit juga nggak terlalu jauh. Paling-paling sekitar 300 meteran lah atau 400 meter. Karena jalannya berbiluk-biluk, lalu masuk ruang UGD dikasih napas. Ketika dikasih oksigen. Ketika dikasih oksigen, saya merasakan itu dari sekujur kepala, dari kepala sampai kaki kesemutan. Saya nggak tahu sakit apa saya ini, Masya Allah. Kebanyakan psikologi mungkin. Saya hari itu sebelumnya bermimpi tentang kawan-kawan saya yang kebetulan ada satu kawan yang meninggal. Karena nggak tahu katanya paru-paru dia sakit. Kemudian ada yang bilang katanya dia terminum air tsunami, air kotor itu terminum sama dia. Sehingga paru-parunya hitam. Berapa tahun kemudian dia sakit dan meninggal. Seminggu sebelumnya dia ngobrol sama saya. Bang, saya sakit ini kata dia kan. Emang batuk-batuk dia. Habis sholat subuh itu saya masih jalan pulang dari masjid disamperin sama dia. Saya bilang alah itu masuk angin. Minum aja tolak angin kerokin. Biasanya orang Betawi begitu kata saya kan. Nggak sangka sejak saat itu dia nggak pernah ketemu saya lagi dan nggak ada di masjid. Rupanya ada pengumuman di masjid dia meninggal. Nah saya kepikiran aja kan sampai suatu malam habis tahlilan hari ke-7 dia, saya sakit seperti itu. Lalu saya ketemu sama kawan ya sama dokter lah. Kawan ini sama-sama dokter, kawan ini bilang yang nangani saya, dia bilang bang itu nggak lama lagi tuh diminum aja air putihnya, nanti saya suntik obat ke ke infus, insya Allah sehat. Dia bilang nggak lama lagi, kata dia gitu kan, setengah jam insya Allah udah sehat napasnya. Memang napas udah lancar lagi, nggak seperti tadi pendek-pendek. Luar biasa. Saya pikir begini, kalau napas terlalu pendek nanti oksigen dalam darah itu nggak banyak, mengakibatkan bisa bahaya ini ke depannya, kata saya begitu kan. Tetapi alhamdulillah sejak itu paginya saya habis sholat subuh saya sambil duduk saya bawa itu infus ke tempat duduk, lalu saya sholat subuh sambil duduk di ruang UGD itu. Alhamdulillah jam 8 pagi habis dikasih makan, dokter bilang ini nggak apa-apa bang, udah sehat. Memang saya merasakan tubuh udah sehat, jauh benar sehatnya. Lalu saya pulang lah. Setelah pulang duduk sama istri ngobrol sebentar di depan rumah. Si Is nggak tidur itu, dia bilang ini, Pih udah sehat, dia bilang. Alhamdulillah bos Is, itu memang waktu itu malam itu dia nggak tidur itu. Alhamdulillah punya tetangga itu bagus. Abis itu saya pulang ke tinggal di tempat orang tua lah, nggak pulang lagi terus menerus sampai itu yang jadi pikiran ini masalah rezeki sekarang bagaimana. Tapi alhamdulillah dengan membaca surat Al-Waqiah itu tiap hari. Walaupun saya nggak banyak waktu itu. Ini kejadian udah sekitar 10 tahun lebih lah yang lalu itu kan. Itu saya membaca surat Al-Waqiah terus menerus. Membaca surat Al-Waqiah terus menerus setiap hari itu. Dan surat Nuh saya baca itu. Asal sholat subuh saya baca surat Al-Waqiah juga setiap malam saya baca. Walaupun banyaknya nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang baca surat Al-Waqiah sampai 100 kali. Lalu dibaca lagi. Itu saya tidak membaca sebanyak itu. Paling-paling 10 kali, 20 kali. Nah itu. Tapi alhamdulillah itu rezeki. Yang namanya beli obat bukan obat dokter yang saya beli. Karena dokter tahu sendirilah, kita sendirilah. Kawan-kawan itu semuanya dokter kok. Itu saya samperin dokter mulai dari kawan adik-adik angkatan yang masih koas sampai udah dokter spesialis yang sama dengan saya waktu kuliahnya itu. Itu semua bilang apa? Abang nggak sakit, dia bilang. Bapak nggak sakit, dia bilang. Abang nggak sakit katanya kan. Pernah saya merasa jantung saya berdebar-debar itu, lalu dia kaget sama dokter. Berapa dokter yang kaget itu saya samperin, sampai dokter itu kawan saya bilang yang nggak usah saya sebut lah namanya, beliau dokter ahli penyakit dalam. Saya bilang abang ini dokter shopping, dia bilang kemana aja pergi, semua dokter dipergiin, ini nggak sakit berat, dia bilang kan. Lalu ya mungkin karena psikologis, tekanan psikologis ya, kepikiran kawan, jadi berdebar-debar kejiwaan aja.
Lalu ya itu obat-obat dokter dikasih juga sama dokter, tapi nggak saya fokuskan itu. Yang saya fokuskan obat herbal, terutama jeli gamat ini kan, karena dokter bilang sakit lambung ini. Ya, dia periksa lambung nggak kenapa-napa. Ya memang gangguan pada lambung dia bilang kan, sehingga bisa kemana-mana gitu, berdebar-debar, lalu seperti ada makhluk halus yang mengikuti gitu kan. Saya pikir besok gua nggak lama lagi nih, besok gua nggak lama lagi nih. Makanya ibadah luar biasa pada saat itu, rajinnya luar biasa, karena udah nggak kepikir apa-apa. Lalu ya sekarang yang saya perbanyak adalah obat herbal. Obat herbal kan mahal ya tuh. Jeli gamat aja 250.000 itu kalau kemudian itu nggak sedikit belinya itu sampai berkotak-kotak. Nah kemudian apa itu namanya yang dari gandum apa saya lupa itu namanya itu. Lupa saya kalau pagi makan itu apa namanya ya. Talbina. Itu talbina selalu tiap hari saya makan itu. Walaupun sesendok 2 sendok baru bisa makan nasi setelah makan talbina. Kemudian madu murni, madu asli. Baik madu hitam, madu yang biasa tapi madu murni gak ada campuran apa-apa. Itu harganya bukan murah itu, ratusan ribu. Tapi, ini masalahnya nih, tapi itu kalau dipikir duitnya dari mana? Coba. Tapi alhamdulillah itu rezeki datang aja itu. Membaca surat Al-Waqiah tiap kali itu rezeki datang aja itu. Pulang sebentar ke rumah kan karena udah merasa sehat, pulang ke rumah sebentar. Di kota saya dorong motor itu kan perginya mondar mandir kan pakai motor. Saya dorong motor itu di jalan, ditanya sama orang, "Pak, kenapa Bang? Kenapa? Mogok?" "Enggak, saya matiin mesinnya karena saya mau dorong biar olahraga, biar sehat." Barusan sakit kata saya. Itu setelah sakit 8 bulan itu baru bisa sakit. Dan anehnya selama sakit itu rezeki itu ada aja, nggak pernah kekurangan sama sekali. Saya pun nggak heran. Kok bisa ya? Kadang-kadang saya teringat-ingat itu heran sendiri. Alhamdulillah itu setiap hari itu masuk aja rezeki. Ada aja penjualan, ada aja penjualan itu. Ada aja penjualan. Itu mungkin berkah dan karomah saya selalu membaca surat Al-Waqiah tiap hari. Itu namanya bayar listrik, bayar internet, bayar telepon, bayar air, bayar semuanya itu bisa terbayar. Dan makan juga nggak kekurangan. Dan obat-obatan luar biasa yang mahalnya ini. Atas segala macam obat herbal itu saya beli. Alhamdulillah anak sekolah dengan baik. Padahal saya nggak ngapa-ngapain ya kerja. Itu ada aja rezeki itu. Datang. Setiap hari ada penjualan itu. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah keberkahan yang luar biasa dari membaca surat Al-Waqiah. Waktu ketika saya sakit 1,5 tahun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkahnya surat Al-Waqiah itu. Memang saya udah banyak sekali mengalami keberkahan surat Al-Waqiah yang luar biasa itu. Sampai saya sendiri heran, kok bisa ya begitu ya? Ya nggak saya pikir. Pernah suatu hari saya di Jakarta, memang udah nggak megang duit sama sekali. Ini makan terakhir kata saya. Ini pun cuma ada segini doang. Kau nggak salah itu duit sekitar 5.000. Cukup buat beli nasi Padang yang kagak pakai apa-apa, cuman kuahnya doang sama nasi putih. Tapi begitu saya buka di di lemari itu masih ada sisa duit luar biasa, masih bertebaran di situ. Kok ada? Itulah karomah membaca surat Al-Waqiah yang luar biasa. Besoknya udah datang lagi. Ini yang paling penting adalah ketika saya sakit ini itu luar biasa. Saya melajimkan terus setiap hari membaca surat Al-Waqiah itu. Alhamdulillah rezeki selalu ada, rezeki selalu datang dan nggak pernah kesusahan. Ketika membaca surat mungkin ya bisa jadi kan apa yang diriwayatkan bahwa siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam dia tidak akan tertimpa apa atau kepakiran atau kebutuhan yang sangat terhadap manusia, itu dia nggak akan kena itu. Marilah kita membaca surat Al-Waqiah setiap hari. Saya pun kalau gue berpikir-pikir kok bisa ya gue waktu itu sakit, pekerjaan kagak ada, sakit 1,5 tahun dalam keadaan kondisi tertekan itu. Berdebar-debar jantung. Tapi alhamdulillah itu rezeki selalu ada. Bahkan sanggup beli barang-barang yang gak pernah kepikir itu sanggup beli itu. Padahal lagi sakit. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Inilah keberkahan surat Al-Waqiah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita selalu melajibkan membaca surat Al-Waqiah setiap hari, malam, pagi, sore. Kalau bisa nih kita baca surat Al-Waqiah 40 kali setiap hari. Insya Allah kita serahin aja urusannya kepada Allah. Nanti kan kita merasa heran juga yang gak kepikir sama kita nih. Saya juga pernah dulu berpikir nih, ini dari mana gue dapetnya? Alah biarin aja lah, terserah Allah aja lah. Yang penting baca surat Al-Waqiah. Kagak disangka-sangka tuh.
Nggak pernah kepikir itu. Itu mungkin ya, itu yang disebut min haitsu la yahtasib. Dari arah yang nggak pernah disangka-sangka. Nggak kepikir sama saya. Pokoknya ini kan kagak bisa dah, pokoknya ini kagak bakalan bisa datang dari mana coba gue kerja kagak. Tapi itu bukan kata lu, itu bukan kata saya. Tapi Allah berkata lain. Inilah berkahnya suratul Waqiah. Kadang-kadang kalau lagi kepepet banget itu, jangan sampai kayak gitulah. Kita membacakan surat Al-Waqiah tiap hari. Dan Allah memudahkan segala urusan kita. Ini kita habis lebaran, besok kita udah mulai kerja beberapa hari lagi. Jangan lupa itu, kita selalu membaca surat Al-Waqiah. Mudah-mudahan barokahnya itu ada aja, pekerjaan jadi gampang. Rezeki datang dari mana-mana. Insya Allah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Inilah kisah ketika saya sakit 1,5 tahun lebih. Itu rezeki kagak pernah putus dengan berkah dan karomah surat Al-Waqiah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.